Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Jati Cahyani. Hari ini saya perwakilan dari teman-teman saya ingin melakukan kegiatan wawancara untuk memenuhi tugas kelompok kami, yaitu pembelajaran keterampilan berbahasa. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan nama Ibu? Oh ya. Ya. Nama saya Suryani Umayyah, dipanggilnya Umay. Saat ini guru SD di SDT Salsabila. Tahu? Iya, pernah mendengar. Udah kali ya. Iya. Di daerah apa itu? Agus Salim ya. Iya. Sekitar Sudah berapa lama Bu mengajar? 4 tahun. 4 tahun. Iya. Mata pelajaran apa? 5 tahun ya berarti dari 2017. Cukup lama ya, Gitu. Bu. Sudah Mata berpengalaman pelajarannya kalau SD kan beragam ya, maksudnya gitu. Cuma yang emang karena wali kelas Iya, jadi iya. tematik pasti. Oh, iya. Itu Banyak aja sekali. yang lainnya ganti-ganti. Iya Bu, jadi kita tuh mau tanya-tanya nih mengenai kondisi pembelajaran saat ini kan ntar offline, online gitu ya Bu ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih Bu perasaan Ibu sebagai seorang guru ketika mendengar bahwa sudah diperbolehkan kembali untuk pembelajaran offline gitu? Ya. Sebenarnya sama kagetnya ketika dari offline ke online. Jadi apa ya, Iya, adaptasinya tuh sama beratnya gitu. Kalau buat saya ya, sama beratnya. Dari offline yang kita ngajar harus anak tuh harus kita pegang, masih bisa kita pegang, bisa kita kalau dia ada salah langsung kita gini loh nak yang benar. Ketika di rumah berubah jadi online, kita jadi penilaian serba bingung gitu-gitu kan. Saat kita bener-bener sudah ya sudahlah, mungkin memang online jalannya, tiba-tiba alhamdulillah kondisinya membaik, ya kan. Akhirnya tatap muka lagi, lalu kita jujur aja kayak jadi lupa ngajar juga, lupa caranya gitu. Kalau saya ya ketemu sama anak-anak tuh kayak bahasanya mereka 2 tahun di rumah, kayak harusnya misalnya sekarang dulu mereka kelas 2, sekarang kelas 4. Rasanya mereka masih tetap kelas 2 gitu. Cukup lama juga ya Bu. Sebenarnya lama. Jadi loh kok anak-anak udah kelas 4 masih kayak gini ya gitu. Jadi itu sih adaptasinya juga yang awalnya mungkin ujian cukup online, cukup yang memudahkan biasanya kan pilihan ganda. Oh iya, kan? benar-benar. Ketika kembali offline kita balik lagi ngoreksi Oh iya, ya benar-benar. kan, jadi ngoreksi manual, anak-anak juga jadi ujian manual. Itu sih paling dibilang adaptasinya kalau menurut saya sama beratnya, karena kita sudah bersusah payah sekeras mungkin dari offline dulu ke online. Gimana caranya online supaya menarik dan segala macam. Sekarang kita gimana caranya offline kembali menarik, anak-anak mau sekolah gitu. Sama Rumit sekali. ya. Seru. Berarti banyak juga yang Ibu persiapkan untuk offline kembali ya? Tentu. Salah satunya apa gitu Bu? Salah satunya karena mungkin biasanya kalau di online anak-anak tuh kita kasih hiburan gampang ya. Ketika mereka jenuh, kita kasih tonton dulu deh, nge-zoom. Kita nonton dulu gitu kan. Terus ketika langsung kita tuh kayak bingung, ini anak-anak udah mulai bosan di kelas, terus jadi oh iya biasanya nonton video, biasanya mereka ada game-game online yang emang di Zoom gitu. Terus sekarang tuh kayak harus mengasah diri lagi, harus cari lagi karena SD ya. SD itu kan anak-anak tuh Masya Allah. fokusnya ntar hilang, ya ntar harus kita balikin lagi. Jadi emang sambil banyak apanya ya, banyak hal-hal menariknya, banyak gamesnya, banyak ice breakingnya. Meskipun itu kelas 5, balik lagi sama aja mereka. Kayak 2 tahun di rumah itu ya udah kembali ke sekolah, ya ampun masih kelas 5, udah kelas 5 masih kayak gini gitu. Itu sih banyak secara psikologis yang perlu kita siapin banget gitu. Materinya makin berat, tapi sebenarnya mereka secara belum siap sebenarnya gitu. Berarti cukup banyak ya Bu tantangan untuk
apa namanya Peralihan iya, ya ke peralihan tatap yang muka. kayak media gitu Bu, termasuk juga. Betul, media apalagi. Peralihannya dari Zoom ke kalau di offline gitu Ibu medianya? Kalau dulu itu juga kalau media dari Zoom biasanya kan lebih berwarna ya. Iya. Ya kan ya, Iya. lebih berwarna, terus visualnya juga gampang kita cari video-video gitu-gitu. Ketika udah offline, kitanya sendiri yang jadi modelnya gitu. Oh iya benar. Gitu, kita yang jadi modelnya. Mungkin juga beberapa sekolah sarana prasarana belum memadai. Tidak bisa menampilkan langsung di kelas gitu. Kemudian mungkin juga dari soal-soal dulu ketika online soal ulangan itu saya bisa keluarin soalnya video. Jadi dari anak-anak simak video lalu nanti ada soal-soalnya Langsung gitu. Nah kalau sekarang Jadi balik interaktif lagi gitu ya, Bu? ya sekarang balik lagi ke kertas hitam putih aja kan gitu. Oh iya benar. Ya yang awalnya secara pengerjaan mereka lebih menarik, berwarna apa kayak gitu. Sekarang balik lagi ke hitam putih, ke kertas. Tuh, itu dari media ya. Tuh, terus kalau tantangan lainnya lebih ke yaitu sih tadi psikologinya karena kelamaan di rumah, treatment orang tua beda-beda ya. Di rumah ada yang memang seininya aja belajarnya, ada yang memang diprogram bener-bener kayak sekolah dan hasilnya ketika sekolah pun berbeda ya. bagus dia siap gitu. Terus ada nggak Bu nih misalnya peserta didik Ibu baru menangani offline tuh, terus belum lancar baca gitu ada Bu? Ada, terus gimana itu Bu? Ini melihat ini ya cerita-cerita dari guru lain sih karena aku kan kelas 5 ya. Oh iya Bu. Kelas 5 tuh udah cenderung inilah udah bisa baca lancar. Cuma guru-guru yang lain berarti kan dulu yang anaknya kelas 1, kelas 2 online sekarang kan kelas 3 ya. Iya, Nah, kelas 3 itu banyak sekarang yang belum lancar. Iya Bu. Iya, gitu. Padahal ya nggak tahu ya kalau di sekolah lain gitu ya. Kalau di sekolah kami anak kelas 1 semester 1 kami upayakan itu sudah bisa baca gitu. Jadi ketika di semester 2 mengerjakan soal, ulangan sudah tidak dibantu gitu. Itu kami upayakan seperti itu. Ibaratnya ada setahun di kelas 2 itu melancarkan ya. Iya. Di kelas 3 itu udah insya Allah udah lebih inilah ya. Nah sekarang itu kayak startnya di kelas 3 gitu. Masya Allah. Iya. Jadi gimana kita caranya menyingkat waktu yang awalnya setahun di kelas 2 mereka melancarkan bacaan gitu, lalu ini di kelas 3 udah lancar, justru kelas 3 mulai itu sih gitu. Dan upaya setiap balik lagi ya maksudnya guru itu cuma pendukung ya, yang utama balik lagi di rumah orang tua gitu dan di anaknya sendiri. Dan setiap keluarga punya lingkungan belajar yang beda-beda gitu. Jadi ya kita dengan program-program yang ada gitu ya. Tapi kalau di rumahnya juga dilepas, ya gitu juga. Kayak cuma gitu ya Bu. Nah terus kan tadi Bu bilang adanya adaptasi dari online ke offline. Tapi ada nggak sih Bu peningkatan yang nggak didapat dari online? Terus tiba-tiba ke offline tuh ada peningkatan hasil belajar anak itu. Peningkatan dari online, dari online ke offline ya. Ini nggak bisa dibilang secara umum sih ya, gitu. Tapi 1-2 kasus ada terjadi peningkatan yang dia karena online itu sebenarnya kita jadi bisa belajar di mana aja dan kapan aja kan. Iya. Nah, ada anak yang justru dia tuh jadi banyak ikut tempat belajar gitu, kursus gitu, tapi online gitu. Jadi
sekolah online juga kan nggak lama ya, Iya. cuma mungkin video pembelajaran kita juga kan dibatasin, anak SD fokusnya nggak lama-lama, cuma maksimal 20 menit satu pelajaran. Yang kalau di kelas kita 1 jam, di online itu satu pelajaran 20 menit. Banyak sekali waktu kosong mereka. Orang tua yang memang support, anaknya juga seneng, itu dia kursus ini, kursus itu, lomba ini, lomba itu, masuk sekolah tuh prestasinya banyak banget, Masya Allah. Oh iya. Iya. Jadi terlihat pas ketika offline ya, Bu ya? Iya, gitu. Banyak hal yang mereka lakukan, menggali potensi ketika online, karena cukup di rumah tapi mereka bisa ikut belajar di mana aja gitu kan. Itu salah satu juga ada salah satu lembaga pendidikan ya, dengan adanya online ini yang awalnya muridnya cuma Jabodetabek kalau offline karena kantor cabangnya cuma di situ, ketika online mereka bisa menampung siswa dari seluruh Nusantara, ya kan? Iya. Karena siapa aja bisa akses jadinya. Iya, mudah. Pun kita bisa sebagai murid, kita bisa belajar di mana aja jadinya karena online ini. Gitu. Itu sih, banyak anak-anak yang ketika sebelumnya pendiam, lalu di 2 tahun itu dia ikut lomba ini itu. Terlihat tuh ya, Bu. Terlihat. Berarti Ketika masuk PD-nya Masya Allah. Gitu. memanfaatkan dengan baik ya, Bu ya. Tidak ya kalau kita mau menggerutu, mau ngeluh ya ngeluh kan, Iya. tapi kita lihat potensi ya. Iya, benar. Apa sih yang bisa diambil hikmahnya dari kondisi online ini? Nah, terakhir nih, Bu, apa sih saran Ibu untuk kami para calon guru menghadapi Masya situasi yang ntar offline, online seperti itu gimana ya, Bu? Sebenarnya pertama mau ucapin dulu selamat buat teman-teman yang punya niat baik menjadi guru ya. Tahu pasti nggak mudah. Pasti, Bu, pasti. Kalau pesan lebih ke guru itu, kalau menurut saya orang yang selalu mau belajar gitu ya. Sebenarnya dengan kita punya anak 20 aja kita udah belajar 20 karakter anak ya. Oh iya, benar. Kita udah punya 20 masalah dan kita punya 20 solusi gitu. Karena per anak masalahnya beda-beda kan gitu. Nah, ditambah dengan kondisi yang tidak menentu ini, kita dituntut untuk terus belajar. Makanya selama teman-teman semua masih punya semangat untuk terus belajar, pendidikan itu kan terus berkembang ya. Iya. Anak-anak juga berkembang, teknologi berkembang. Selama kita terus mau belajar, insya Allah kalau menurut saya kita bisa untuk terus jadi guru, dan ya itu sih, mau belajar aja. Terus belajar ya, Bu. Jangan pernah bosan. Betul. Ya, dari offline ke online. Kita kalau nggak belajar ya, teman-teman, punten ya. Ada guru-guru yang mungkin selama offline kurang melek teknologi, dituntut melek teknologi. Iya, benar itu. Yang biasanya nggak pede di depan kamera, dituntut pede gitu kan. Jadi itu juga kalau nggak ada semangat mau belajar dan mau mencerdaskan anak-anak, kayaknya malas juga ngelakuin hal itu. Iya, Gitu. Insya Allah itu aja sih, semangat belajar. Terima kasih banyak ya Ibu sudah memberi waktunya, udah luangin waktunya. Sama-sama. Mungkin itu aja yang bisa kami tanyakan. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama, semoga hasilnya Amin. baik Terima semuanya.